Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya, kelas PJKRA dengan NIM 23015000032. Baiklah, di mata kuliah filsafat, di sini saya akan menjelaskan bagaimana memahami manusia melalui dimensi filsafat. Bagian A, apa itu filsafat? Sebelum lebih jauh membahas tentang hakikat manusia dalam dimensi filsafat, penulis terlebih dahulu memaparkan tentang pengertian filsafat itu sendiri. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan. Kata Soviet dalam pandangan filsafat itu lebih sekedar wisdom. Dalam bahasa Inggris, dalam pengertian ini filsafat diberi arti rasa cinta untuk mengetahui dan memuaskan aspek kognitifnya. Sementara Pythagoras mengaitkan Soviet dengan kontemplasi. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang amat luas, komprehensif, yang berusaha untuk memahami persoalan-persoalan yang timbul dalam keseluruhan ruang lingkup pengalaman manusia. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh tentang hakikat kebenaran sesuatu. Filsafat adalah daya upaya manusia dengan menyelami secara radikal dan integral serta sistematik mengenai kehutanan alam semesta dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya yang dapat dicapai hak akal manusia dan bagaimana sikap manusia seharusnya setelah mencapai pengetahuan tersebut. Bagian B, eksistensi manusia sebagai individu. Pembahasan ini mengutip tulisan Zainal Abidin ketika membahas tentang filsafat. Eksistensi Soren Abye Kierkegaard 1883 sampai 1855. Tulisannya menitik beratkan pada pandangan tentang eksistensi manusia dan tahap-tahap perkembangannya. Sebelah eksistensi manusia dan tahap-tahap perkembangannya sebagai berikut. Yang pertama, tahap estetis. Tahap estetis adalah tahap di mana orientasi hidup manusia sepenuhnya diarahkan untuk mendapatkan kesenangan. Pada tahap-tahap ini, manusia dikuasai oleh naluri-naluri seksual, libido, oleh prinsip-prinsip kesenangan yang hedonistik, dan biasanya bertindak menurut suasana hati. Buat Kierkegaard mengambil sosok dan Juan sebagai model manusia estetis. John Juan hidup sebagai model hedonis yang tidak mempunyai komitmen dan keterlibatan apapun dalam hidupnya. Manusia estetis pun adalah manusia yang hidup tanpa jiwa. Ia tidak mempunyai akar dan isi dalam jiwanya. Kemauannya adalah mengingatkan diri pada kecenderungan masyarakat dan zamannya, yang menjadi friends dalam masyarakat, menjadi petunjuk hidupnya, dan oleh sebab itu ia ikut secara seksama. Namun kesemuanya itu tidak dilandasi oleh pasien apapun selain keinginan untuk sekedar mengetahui dan mencoba. Manusia estetis bisa mewujud pada siapa saja, termaksud pada para filosof ilmuwan, sejauh mereka tidak memiliki passion, tidak mempunyai antusiasme, komitmen, dan keterlibatan tertentu dalam hidupnya. Jiwa estetik mereka tanpa dari prestasi.
mereka untuk menjadi penonton objektif kehidupan. Mereka hanya mengamati dan mengrepsikan setiap kejadian yang mereka amati dan alami dalam kehidupan tanpa berusaha untuk melibatkan diri ke dalamnya. Bagian 2 atau tahap etis. Memiliki hidup dalam tahap etis berarti mengubah pola hidup yang semula estetis menjadi etis. Pada semacam peradaban di sini juga di masa individu mulai menerima kebajikan moral dan memiliki untuk mengingatkan diri kepadanya. Prinsip ini kesenangan hedonisme dibuang jauh-jauh dan sekarang ia menerima dan menghayati nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Sudah mulai ada pasien dalam menjalani kehidupan berdasarkan nilai kemanusiaan yang dipilihnya secara bebas. Jiwa individu etis mulai terbentuk sehingga hidupnya tidak lagi tergantung pada masyarakat dan zamannya. Akar-akar kepribadiannya cukup tangguh dan kuat akan kehidupannya. Ada dalam dirinya sendiri dan pedoman hidupnya adalah nilai-nilai kemanusiaan yang lebih tinggi. 3. Tahap religius. Keautentikan hidup manusia sebagai subjek atau aku baru akan tercapai kalau individu dengan mata tertutup, lompat dan meleburkan diri dalam realitas Tuhan. Lompatan dari tahap etis ke tahap religius jauh lebih sulit dan sublim daripada lompatan dari tahap estetis ke tahapan etis. Maka secara rasional kita bisa mempertimbangkan segala konsekuensi yang mungkin akan kita hadapi. Sedangkan lompatan dari tahap etis ke tahap religius nyaris tanpa pertimbangan rasional. Tidak dibutuhkan alasan atau pertimbangan rasional dan ilmiah di sini. Yang diperlukan hanyalah keyakinan subjektif yang berdasarkan pada imam. Bagian C, hakikat manusia dalam pandangan filsafat. Para ahli pikir dan ahli filsafat memberikan sebutan kepada manusia sesuai dengan kemampuan yang dapat dilakukan manusia di bumi ini. Yang pertama itu manusia adalah Homo sapiens dan artinya makhluk yang mempunyai budi. B. Manusia adalah animal rasional yang artinya binatang yang berpikir. C. Manusia adalah Homo leguen yang artinya makhluk yang pandai menciptakan bahasa dan menjelmakan pikiran manusia dan perasaan dalam kata-kata yang tersusun. Bagian D. Manusia adalah Homo faber yang arti makhluk yang terampil, dia pandai membuat perkakas atau disebut juga tool-making animals, yaitu binatang yang pandai membuat alat. Bagian E. Manusia adalah zon politikan yang yaitu makhluk yang pandai bekerja sama, bergaul dengan orang dan mengorganisasi diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. F. Manusia adalah Homo economicus yang arti makhluk yang tunduk pada prinsip-prinsip ekonomi dan bersifat ekonomis. Bagian G. Manusia adalah Homo religius, yaitu makhluk yang beragama. Nomor 1. Masalah rohani dan jasmani. Setidaknya terdapat 4 aliran pikiran yang berkaitan tentang masalah rohani dan jasmani. Sudut pandang unsur membentuk manusia yaitu aliran serba zat, aliran serba ruh, aliran dualisme, dan aliran eksistensialisme.
2. Sudut pandang antropologi. Dari segi antropologi terdapat 3 sudut pandang hakikatnya manusia, yaitu manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk sosial. 3. Pandangan Freud tentang struktur jiwa kepribadian. Menurut Freud, ahli jiwa, ilmu jiwa, tingkatan atau lapisan yang bahagia dari dan esa. Bagian tengah das dan bahagia atas das über ICH. Bagian D, hakikat dan martabat manusia. Tahap religius bagaimana telah dijelaskan di atas. Dalam bagian ini lebih diharapkan pada hakikat dan martabat manusia berdasarkan agama tauhid. Manusia adalah dalam ajaran agama tauhid tersusun dari 2 unsur, yaitu materi dan non-materi, jasmani dan rohani. Tubuh manusia mempunyai daya fisik atau jasmani, yaitu daya mendengar dan daya melihat, daya merasa dan daya meraba, daya mencium dan daya gerak baik di tempat seperti menggerakkan tangan, kepala, kaki, mata, dan sebagainya. Berdasarkan uraian di atas, tahap religius dapat dikatakan bahwa keyakinan keagamaan menyebabkan pengaruh positif yang luar biasa, antara lain yang pertama atau ke-1, keyakinan keagamaan mampu menciptakan kebahagiaan dan kegembiraan. Penciptaan yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki sasaran dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya manusia dibolehkan memanfaatkan ilmu dan teknologi selama tidak merusak norma-norma ilahiyah yang berlaku kepada manusia. 2. Keyakinan keagamaan mampu mewujudkan masyarakat yang sehat, yaitu menghargai hak asasi manusia, menghargai aturan-aturan dan pembahasan-pembahasan. Mengapa menganggap keadilan sesuatu yang cukup dan menawarkan rasa cinta kepada orang lain. 3. Keyakinan keagamaan mampu mewujudkan dalam diri manusia kekuatan untuk bertahan dan menjelmakan kepahitan menjadi rasa manis. Orang yang beriman mengetahui bahwa segala sesuatu di dunia ini berada dalam pola aturan tertentu yang disebut sunatullah atau hukum alam. Bagian E, hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia. Dari pemaparan di atas, ternyata manusia benar-benar merupakan makhluk yang unik. Manusia memiliki berbagai dimensi dasar secara pribadi, jiwa, kelompok, dan lain-lain. Semua itu bercampur aduk menjadi potensi dasar atau bawaan manusia, sehingga disadari atau tidak manusiawi telah mengembangkan potensi tersebut baik secara maksimal atau tidak. Dengan baik atau buruk, semuanya tergantung manusia itu sendiri dan lingkungan yang mempengaruhinya. Manusia objek pendidikan itu sendiri. Pedagogik tanpa ilmu jiwa sama dengan praktek tanpa teori. Wow. Pendidikan tanpa mengerti manusia berasal membina suatu tanpa pengertian untuk apa, bagaimana, dan mengapa manusia dididik. Tanpa mengerti atas manusia, baik sifat-sifat individualitasnya yang unik maupun potensi-potensi yang justru akan dibina, pendidikan akan salah arah. Bagian F atau kesimpulan, filsafat manusia menyoroti segala dan kejadian manusia secara sintesis dan relatif, memiliki ciri-ciri esensial. Filsafat manusia berarti kita dibawa ke dalam panorama pengetahuan yang sangat luas, dalam dan kritis yang menggambarkan esensi manusia. Panorama pengetahuan seperti itu paling tidak memiliki manfaat ganda, yakni manfaat praktis dan teoritis. Oke, sekian dan terima kasih.
salam olahraga. Inilah tadi pemaparan saya tentang mata kuliah filsafat yang berjudul memahami manusia melalui dimensi filsafat. Jika ada penjelasan saya yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.